Terkait pernyataan PT Pertamina bahwa BBM Pertamina tidak dioplos melainkan di blending, hingga berujung muncul beragam komentar dari warganet soal perbedaan dan persamaan istilah tersebut, saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Khalid Seirazi. Halo, selamat malam Pak Khalid, apa kabar Pak Khalid? Selamat malam, kabar baik Mas Iqbal dan Baik. seluruh pemirsa. Ya, Pak Khalid, langsung saja ini, Pertamina meyakinkan masyarakat bahwa BBM mereka ini bukan dioplos, tapi merupakan hasil blending yang sudah sesuai standar. Nah, menurut Anda bagaimana? Bukannya ini sama saja, istilahnya mencampurkan, memblending, atau mengoplos, begitu? Sebenarnya istilah itu sami mawon Mas dalam bahasa Jawa. Jadi blending, mixing, ya, oplos itu sebenarnya sama makna denotatifnya. Cuma narasi oplos itu secara konotatif memang negatif ya. Gitu. Tetapi semua proses BBM yang bisa kita pakai itu karena dioplos. Karena BBM itu jadi RON 90, jadi RON 92, jadi RON 95 sampai 98 itu melalui proses oplos. Oplos itu ya artinya ada proses blending dari nafta ya, nafta, kemudian ada oktan mogas ya untuk oktan booster sampai ke produk final, itu semuanya melalui proses yang kita kenal dengan istilah awam itu ya oplos alias blending. Cuma karena oplos itu kan sudah terstigma sebagai sesuatu yang sifatnya negatif ya. Dia sifatnya manipulasi kualitas produk. Padahal sebenarnya oplosan dalam bahasa Belanda itu artinya yang melarutkan satu unsur zat ke dalam zat lain untuk menghasilkan campuran tertentu yang digendaki. Gitu. Jadi kalau misalnya ada RON 92 itu yang memang digendaki menjadi 92 dari proses oplos atau blending dengan melibatkan berbagai unsur termasuk zat aditif gitu, yang nanti produk finalnya dikasih warna sebagai merek dagang. Gitu, Oke, Mas. berarti sekali lagi bisa dipastikan agar masyarakat bisa mengetahui bahwa seluruh BBM itu pastinya harus melewati proses blending terlebih dahulu. Tidak ada yang murni, misalnya langsung 92, langsung 90, atau langsung 95 atau 98. Tidak seperti itu ya Pak? Harus ada proses blending itu? Pasti, karena ada crude Mas, ada crude itu minyak mentah, diolah, produk primernya itu namanya nafta, itu oktanya itu sekitar 60 sampai 70. Untuk bisa sampai 88 yang sudah nggak ada ya, kemudian 90, 92 itu melalui proses blending. Gitu. Cuma karena narasi dari kejaksaan, blending itu digunakan untuk istilah yang konotasinya negatif, misalnya nyampur ya air dengan minyak ya, nyampur misalnya beras kualitas primer dengan kualitas biasa, kemudian harganya premium. Lah itu yang masalah. Padahal ya semua proses yang global practice ya di seluruh dunia, di best practice di seluruh dunia ya proses kilang itu yang melalui proses pengoplosan. Cuma ini pengoplosan yang sifatnya saintifik. Saintifik itu ya ada formulasinya, ya ada rumusannya. Misalnya nanti senyawa tertentu digabung dengan senyawa tertentu, kemudian menghasilkan senyawa hidrokarbon yang digendaki. Itu namanya proses oplos, Mas. Nah, Pak Khalid, kita kan salah satunya kita melakukan impor begitu ya, impor BBM tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang untuk produsennya begitu, itu memang tidak langsung sudah memiliki oktan sekian begitu? Apakah memang semuanya seperti itu? Di setiap negara juga seperti itu? Kalau impornya produk kilang, itu biasanya sudah produk jadi. Sudah produk jadi, cuma biasanya kan generik ya. Generik ya, minyaknya itu oktan 92 tapi generik, belum dikasih warna. Karena warna itu yang merek dagang ya. Misalnya Pertalite warna untuk Pertamina tertentu ya. Kemudian Pertamax itu cuma tinggal nambah warna sama zat aditif. Itu yang saya tahu. Kalau impor produk kilang biasanya sudah jadi produk jadi, termasuk angka RON-nya. Nah, masalahnya kan yang jadi isu sekarang, proses blending itu tidak dilakukan di kilang. Ya kan, ada narasi yang itu muncul dari kejaksaan bahwa blending itu di terminal. Nah, ini masalahnya. Apakah terminal itu punya misalnya mixing unit ya, ada mixing unit yang dia bisa mencampur minyak RON tertentu sehingga menghasilkan misalnya kadar
oktan tertentu. Misalnya kan sudah ada pernyataan dari Kejaksaan Agung ya, oktan 90 dicampur dengan 95, 88 dengan 95 untuk menjadi 90. Tapi kalau sebenarnya proses saintifiknya itu tidak bisa seperti itu tetap harus diukur formulasinya, senyawa gabungan hidrokarbonnya sehingga menghasilkan spesifikasi tertentu. Jadi yang paling sebenarnya ya proses blending itu di kilang ya, bukan di terminal. Itu sejauh yang saya tahu. Kecuali blending untuk solar. Yang menjadi biosolar itu memang ada terminal BBM yang ini legal ya, memblending solar dengan FAME. FAME itu apa namanya, senyawa nabati ya, senyawa nabati yang diambil dari minyak nabati ya, minyak kelapa sawit. Nah, itu memang proses blendingnya di terminal, Mas. Tapi Pak, kalau misalnya ada proses blending ini tetap aman begitu untuk digunakan. Apakah ada positifnya atau negatifnya begitu, Pak? Kalau blending yang saintifik itu pasti aman, karena ini sudah best practice ya. Tidak mungkin Pertamina misalnya institusi yang sebesar itu, yang sudah menjalankan proses bisnis ya sejak puluhan tahun, kemudian dia juga sudah punya sertifikat profisiensi yang diuji ya, karena produk dari kilang Pertamina itu juga sebagian diekspor. Ya, sebagian ekspor meskipun bukan BBM, ya misalnya MFO itu diekspor. Artinya apa? Kalau misalnya produk kilang Pertamina bermasalah, pasti auto rejected di market itu. Jadi kalau yang saya berani menjamin ya, kalau itu produk dari kilang itu pasti valid dan apa namanya ya aman untuk dikonsumsi. Selain itu ya setiap produk yang keluar dari kilang itu sudah ada sertifikat analisis labnya, dan itu semuanya ISO. Setahu saya itu semuanya ISO dan secara rutin diverifikasi oleh Lemigas. Oke, ini artinya bahwa BBM di setiap SPBU itu bisa dipastikan aman begitu, Pak? Ya, kalau misalnya masyarakat ragu, ini kan Komisi 12 tadi sudah sidak, kemudian sudah minta kepada Lemigas untuk menguji sahih betulkah Pertalite yang dijual itu memang oktan 90, Pertamax yang dijual itu oktan 92, kemudian turbo misalnya oktan 98, itu kan sekarang sudah dilakukan. Dan saya memang sebagai konsumen juga mendorong agar uji verifikasi, uji lab itu dilakukan secara periodik, misalnya 3 bulan, ya, misalnya 3 bulan, sehingga masyarakat lebih tenang, lebih percaya pada produk BBM-nya Pertamina. Nah, ini berbicara tadi kita sempat menayangkan ada informasi soal bahwa hasil uji lab nanti itu tidak bisa dipublikasikan ke publik. Nah, respon Anda bagaimana? Apakah memang seperti itu, tidak bisa dipublikasikan ke publik, hanya Lemigas saja yang bisa mengetahui atau pihak-pihak tertentu saja, sehingga masyarakat juga ya akhirnya jadi bertanya-tanya kembali begitu, Pak? Saya kira kalau sertifikasinya itu wajib terbuka, kecuali proses analisis labnya, karena itu kan sangat teknis dan tidak perlu diketahui juga oleh publik. Kita percayakan kepada Lemigas yang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk menyampaikan bahwa hasil uji labnya sekian dan menyatakan misalnya betul ini oktan 90, ini oktan 92. Cuma kalau analisis detailnya itu saya kira kita juga tidak perlu tahu, karena tidak semua orang bisa membaca analisis kimia gitu. Nah, respon Pak Khalid sendiri ini belakangan juga masyarakat banyak kembali mereview begitu ya. Mungkin ini ada video-video yang sudah lama akhirnya di-share kembali terkait dengan ketika mereka melakukan secara mandiri begitu uji nilai oktan, ada yang harusnya 90 ternyata hanya 86 atau 89 seperti itu. Bahkan ada juga warga yang beberapa waktu lalu kendaraannya yang mesinnya mengalami kerusakan dan sebagainya akibat dari BBM Pertamina tersebut. Bagaimana respon Anda? Kan itu sudah dibantah oleh oleh Pertamina dengan melibatkan tim IPB. Yang intinya satu, model uji dengan alat portable itu tidak verified ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Yang kedua, kemudian hasilnya ternyata memang sesuai spesifikasi.
Karena itu saya kira kita ya tidak perlu terlalu risau ya, tidak terlalu besar ya untuk apa namanya mengonsumsi BBM produk kilang Pertamina. Cuma yang dari produk TBBM kita tunggu apakah betul memang ada proses blending di TBBM, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya mereka punya fasilitas blending, apakah sudah memenuhi kaedah ya, kaedah saintifik untuk misalnya peleburan unsur senyawa kimia hidrokarbon tertentu sehingga menghasilkan produk BBM tertentu. Jadi saya kira kalau jangan dikebiak-uya ada kasus misalnya manipulasi di produk terminal tertentu, kemudian seolah-olah semua produk BBM Pertamina itu bermasalah. Itu saya kira harus karena khawatir ya Pertamina ini mau tidak mau harus kita akui sebagai state arm ya, alat negara yang bisa mengedarkan BBM di seluruh pelosok negeri. Dari 7.800-an itu kan 90% lebih itu kan punya Pertamina. Kalau produk Pertamina kemudian misalnya didelegitimasi, publik nggak punya alternatif lain, khususnya yang di remote area itu. Kalau di kota misalnya mereka bisa pindah ya ke ada SPBU lain seperti Shell, Vivo itu. Tapi kalau yang remote area mereka nggak punya alternatif lain. Sehingga saya kira memang Pertamina juga harus secara terbuka menggandeng pihak yang punya otoritas ya, termasuk oleh migas, termasuk expose ya, hasilnya, jangan ada yang ditutup-tutupi karena proses hukum sedang berjalan, sehingga publik jadi kembali percaya terhadap produk BBM Pertamina. Oke, tentunya sebisa mungkin Pertamina bisa menggait apa namanya pihak-pihak lain begitu ya untuk mengembalikan begitu kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang dihasilkan oleh Pertamina itu sendiri. Terima kasih Pak M. Khalid Sayarazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam.